seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan selalu berusaha ikutan terus di masa-masa seperti ini supaya Bapak dan Ibu semua tidak merasa berjuang sendirian ya. Nah ini lampunya agak nggak enak, muka saya jadi minyakan semua ya. Rambut saya juga udah gondrong, udah lama nggak potong rambut. Anyway, saya semoga semuanya tetap aman, tetap sehat. Saya doain setiap hari semua supaya konnichiwa tetap jalan, tetap dilindungi Tuhan setiap hari, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala virus ya, Bapak dan Ibu semua yang ada di AFC. Saya cuma mau bilang, kalau ada yang ikut hari Senin kita bincang-bincang dengan leader Bapak dan Ibu, saya cuma mau bilang beberapa ngobrol-ngobrol sama beberapa orang, teman-teman yang ada di industri yang lain, ada yang di perhotelan, ada pebisnis-pebisnis kawakan semua, beberapa teman saya. Nah, dari semua, Bapak dan Ibu, memang virus ini membuat semuanya jadi lain, Bapak dan Ibu ya. No longer business as usual, Bapak dan Ibu. Sebagian pengusaha ketakutan Bapak dan Ibu, jujur aja, kehabisan uang cash. Ada yang bisnisnya, kalau kita zaman dulu kita bisnisnya kayak di mall gitu ya, Bapak dan Ibu, itu serem sekali. Menghadapi future akan serem sekali Bapak dan Ibu. Kalau mau dibilang sebenarnya corona ini Bapak dan Ibu membuat kita masuk ke dimensi yang lebih tinggi Bapak dan Ibu ya. Dimensi yang belum pernah dipikirkan orang sebelumnya. Lain, semuanya kan lain daripada yang lain Bapak dan Ibu. Tetapi ingat, ada pepatah Cina bilang, krisis itu dari dua hal. Salah satunya adalah peluang Bapak dan Ibu, kesempatan gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, memang secara umum Corona ini membuat kita ketakutan Bapak dan Ibu. Cuman di sini ada peluang yang besar juga Bapak dan Ibu ya. Ada beberapa teman kita yang ketakutan, tetapi ada beberapa teman kita pengusaha juga yang bilang di sini ada peluang Bapak dan Ibu. Nah, kemarin saya sempat sharing, ada dua hal Bapak dan Ibu yang ada yang bagus gitu ya. Ada peluang yang sungguh bagus, yaitu nomor satu adalah dunia farmasi, Bapak dan Ibu, pharmaceutical. Yang kedua adalah bisnis 4.0, Bapak dan Ibu. Nah, saya mau cerita sedikit tentang bisnis 4.0, Bapak dan Ibu. Untung AFC kita mau jelasin dulu, apa sih bisnis 4.0? Bisnis 4.0 adalah bisnis yang tidak lagi mengandalkan sewa tempat, Bapak dan Ibu ya. Brick and mortar bisnis itu kalau Bapak dan Ibu punya bisnis yang masih menyewa di mall, masih mengandalkan pegawai sendiri, itu bukan bisnis 4.0 Bapak dan Ibu, itu bisnis tradisional. Nah, ke depan bisnis tradisional akan menjadi bisnis yang agak mengerikan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena untuk seorang pengusaha masuk ke dalam suatu bisnis ke mall itu Bapak dan Ibu, beberapa teman saya bilang mereka bayar sewanya 5 tahun di depan Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kayak sekarang mall tutup, ya mallnya sudah nggak apa-apa, soalnya sudah terima uang Bapak dan Ibu, sudah terima uang sewa. Jadi mereka nggak usah bayar sewa lagi. Nah, ada bisnis-bisnis yang akan sulit untuk survive. Nomor satu adalah bisnis yang masih mengandalkan brick and mortar Bapak dan Ibu. Masih sewa tempat, masih mesti mengandalkan pegawai, tidak punya sistem, dan masih mengandalkan customer datang. Itu sulit Bapak dan Ibu. Nah, di kita, kenapa saya bisa bilang bisnis, ada bisnis yang tetap akan menjadi luar biasa, yaitu salah satu bisnis 4.0 Bapak dan Ibu. Nah, di AFC kita sudah masuk ke dalam bisnis yang 4.0 Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ikut kita dari awal, waktu itu sistem kita masih belum seperti ini Bapak dan Ibu, masih belum terlalu canggih Bapak dan Ibu ya. Masih harus ketemu orang, masih Bapak dan Ibu mesti menghubungi customer service untuk mendaftar, akan dibantu. Memang lebih nyaman Bapak dan Ibu. Cuman kalau sekarang, waktu itu kita tiba-tiba somehow di hati saya bilang, ini kalau kita masih ikutin sistem yang dulu, kita nggak akan besar Bapak dan Ibu. Dan waktu itu kita judi-judian, kita kita putusin, kita ambil, kita masuk ke dalam sistem yang online seperti sekarang ini Bapak dan Ibu. Nah, kita di AFC sudah masuk bisnis 4.0 Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus pegang ini. Kenapa bisa disebut bisnis 4.0? Di sini Bapak dan Ibu sudah nggak perlu lagi menyediakan tempat, nomor satu Bapak dan Ibu ya. Bisnisnya bisa dijalankan dari manapun. Bapak Ibu ada di Surabaya, ada di Makassar, ada di mana di seluruh Indonesia Bapak dan Ibu bisa sign up member kapan saja, di mana saja, bahkan sambil guling-guling pun Ibu Bapak bisa sign up member baru tanpa harus hubungi kantor.
Itu salah satu bisnis 4.0 Bapak dan Ibu. Bapak Ibu nggak usah lagi menyediakan para pegawai gitu Bapak dan Ibu ya. Karena secara sistem kami sudah atur. Bapak Ibu sign up new member, barang kan dikirim besok secara otomatis dari gudang Bapak dan Ibu gitu ya. Kecuali Bapak Ibu choose self pick up gitu ya. Cuman lalu Bapak dan Ibu kalau mau sign up new member juga bisa melalui payment gateway. Jadi nggak usah ke transfer lagi ke kantor secara manual. Bapak dan Ibu bisa reload wallet Bapak dan Ibu pakai virtual transfer, pakai BCA, pakai credit card, semuanya sudah online Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah pusing lagi, semuanya sudah di backup. Nah, Bapak dan Ibu harus tahu bahwa ini adalah sangat menarik Bapak dan Ibu. Kita sudah ada masuk di dalam sistem 4.0 Bapak dan Ibu. Sebenarnya 4.0 ini apa bisa di Google lebih dalam gitu kalau mau belajar gitu ya. Nah, bisnis yang survive di tahun 2020 adalah bisnis, salah satunya adalah bisnis 4.0. Nah, Bapak dan Ibu sudah tergabung di komunitas bisnis 4.0. Satu lagi Bapak dan Ibu, bisnis farmasi. Farmasi itu sangat dicari Bapak dan Ibu. Orang sesulit-sulitnya orang kan tetap bayar untuk kesehatan secara premium Bapak dan Ibu ya. Sangat beruntung kita juga di backup oleh farmasi yang cukup besar Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu di tahun 2020 ini tahun yang mengerikan buat banyak orang, Bapak dan Ibu sudah berada di kapal yang tepat Bapak dan Ibu. Produk kita di backup sama farmasi yang besar Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu tahu Corona sekarang salah satu negara yang sukses melawan corona adalah Israel, Bapak dan Ibu ya. Israel. Nah, Israel ini kenapa bisa sukses? Salah satunya kemarin kalau kita baca dapat artikel, mereka mengembangkan treatment placenta, Bapak dan Ibu ya. Placenta ini untuk meningkatkan stem cell. Persis apa yang digambarkan, yang kita selalu berikan melalui Dr. Luigi, seminar, itu sebenarnya sama, Bapak dan Ibu. Mereka sedang kembangkan ke arah sana. Cuman yang dikembangkan adalah plasenta mamalia. Nah, sedangkan kalau Bapak dan Ibu tahu, kita di sini adalah tidak menggunakan mamalia, tapi kita menggunakan yang lebih baik menurut Profesor Eto. Dari struktur amino asid yang menyusunnya, salmon ovaripeptide adalah produk yang jauh lebih baik daripada marine placenta, Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu boleh bersyukur berada di tempat ini, di kapal yang tepat. Kita sama-sama akan membantu Bapak dan Ibu untuk maju ya. Nah, makanya kita selalu adain ini. Bapak dan Ibu juga menurut saya sangat beruntung bisa ada leader-leader yang tetap mau menemani Bapak dan Ibu berada di sini. Kita selalu komitmen untuk selalu bersama-sama kasih training, kasih ada pembicara dokter yang tetap mau komitmen Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu di sini tidak akan berjuang sendirian Bapak dan Ibu ya. Kita akan sama-sama melalui tahun ini tapi dengan sukses Bapak dan Ibu. Ada satu lagi yang penting juga Bapak dan Ibu, masa-masa seperti ini jangan takut Bapak dan Ibu ya. Selalu punya pengharapan Bapak dan Ibu dan perkatakan hal yang positif. Boleh baca berita tapi jangan tenggelam dalam berita yang negatif Bapak dan Ibu. Kalau dengar berita dan kita ucapkan, waduh mati deh gue begini, waduh kacau deh, waduh susah deh. Nanti amit-amit Bapak dan Ibu, apa yang diucapkan itu akan terjadi Bapak dan Ibu. Jadi ucapin yang positif Bapak dan Ibu. Saya akan sukses di tahun 2020. Keadaan memang sulit, tapi saya akan melewati semua ini. Saya akan pasti akan sukses. Bapak dan Ibu, di tahun seperti ini Bapak dan Ibu, saya ngomong karena saya sudah pernah mengalaminya Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu tahu, cepet dikit aja nih ya, saya mau cerita dulu waktu di Amerika Bapak dan Ibu, saya decide untuk pindah dari satu kota di mana saya sudah mulai menjalankan satu bisnis, berjalan tiba-tiba di hati saya bilang, kota ini kita harus pindah keluar yang lebih untuk supaya bisa lebih besar Bapak dan Ibu ya. Kita akhirnya decide untuk pindah dari kota Atlanta menuju kota Houston. Nggak gampang Bapak dan Ibu, karena di Atlanta ini saya udah 5 tahun, saya punya teman-teman baik yang seperti saudara Bapak dan Ibu ya, kita punya satu komunitas yang sangat solid. Tiba-tiba saya disuruh pindah ke kota yang dimana saya nggak ada kenalan satu orang pun Bapak dan Ibu ya. Saya cuma believe saya harus pindah, kotanya kita udah temuin dan kita melangkah. Seminggu sebelum melangkah ada badai besar melanda kota Houston ini. Kota Houston hancur. Sebenarnya New Orleans lebih hancur. Pokoknya daerah East Coast itu hampir hancur semua Bapak dan Ibu ya, kena badai ini ya. Nah, waktu kita masuk pun
Houston sempat mengalami krisis moneter yang parah gitu Bapak dan Ibu. Waktu kita jalan ke sana, teman-teman udah bilang, Nes batalin aja niat kamu pindah, karena semua orang sudah kabur dari Houston, ngapain kamu ke sana? Cuman somehow di hati kita, saya sudah gambarin apa yang akan terjadi dalam benak saya Bapak dan Ibu ya. Semua negatif apapun, saya tetap percaya. Nah waktu kita akhirnya kita decide kita pindah ke sana, waktu kita lihat kotanya benar-benar hancur gitu Bapak dan Ibu ya. Waktu itu hotel-hotel pada hancur, jalanan hancur, semua orang pada basically keluar dari kota itu Bapak dan Ibu. Kita masuk ke kota seperti medan perang Bapak dan Ibu. Dan sempat of course secara natural saya dan istri saya sempat takut, bener nggak nih ya yang kita pindah ke sini, kok kotanya begini ya. Cuman saya satu hal Bapak dan Ibu, cuman digambarkan di pikiran saya nggak mau percaya apa yang saya lihat Bapak dan Ibu, dan apa yang saya dengar. Saya cuma bilang, kami pasti akan sukses di kota ini. Kami mau bangun. Yang penting Bapak dan Ibu, di masa seperti ini, berita-berita buruk banyak, jangan didengerin Bapak dan Ibu. Boleh baca, boleh tahu keadaan, tapi jangan mau terima itu Bapak dan Ibu. Penting Bapak dan Ibu sekarang bikin apa? Mimpi Bapak dan Ibu mau jadi apa? Kalau mau jadi Bushido, print gambar Bushido. Di print, ditempel Bapak dan Ibu. Taruh di kamar mandi. Lalu kalau misalnya oke, Bushido terlalu muluk-muluk, terlalu sulit untuk dicapai. Bapak dan Ibu pengen apa tahun ini? Print. Mau mobil baru, nggak apa-apa. Mau rumah baru, mau ruko, print Bapak dan Ibu. Tempel di depan pintu, di tempat yang Bapak dan Ibu sering lihat. Ini pesan saya sudah berulang-ulang selalu ngomong seperti ini. Karena ini saya sudah mengalami secara pribadi Bapak dan Ibu. Waktu saya pindah ke kota Houston, kota yang mati, kita nggak punya kenalan siapa-siapa, saya cuma datang ke downtown. Waktu itu kita lihat, karena customer kita zaman dulu adalah gedung-gedung besar Bapak dan Ibu ya. Kita cuma lihat di parkiran, itu semua kota Houston, kita bilang gedung ini akan jadi customer saya, gedung ini akan jadi customer saya, gedung ini akan jadi customer saya. Nggak lama Bapak dan Ibu, dalam waktu 6 bulan itu benar-benar seluruh gedung yang tadi kita bilang menjadi customer kita Bapak dan Ibu. Dan kita menjadi salah satu vendor terbesar minority own gitu Bapak dan Ibu ya. Dalam 1 tahun kita menjadi bisnis yang nomor 1 di kota Houston untuk industri itu Bapak dan Ibu. Saya secara pribadi sudah pernah mengalami masuk kota yang sangat sulit. Saya nggak ada kenalan Bapak dan Ibu, dan saya bisa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu semua di sini kita semua sama-sama makan nasi. Dan saya percaya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ikutin saja polanya Bapak dan Ibu. Jangan terlalu percaya hal yang negatif. Print sekarang mimpi Bapak dan Ibu. Print dan tempel Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu menawarkan ditolak gitu ya. Nggak apa-apa. Terus perhatikan mimpi itu. Bilang pasti terjadi. Waktu nawarin lagi ditolak, Bapak dan Ibu bilang lagi, mimpi ini pasti akan terjadi. Saya jamin Bapak dan Ibu. Apapun yang Bapak Ibu tempel, pasti akan Bapak Ibu dapatin gitu ya. Harus ada Bapak dan Ibu, harus punya mimpi dan harus ditempel. Itu kalau Bapak Ibu mau sukses, ikutin saya Bapak dan Ibu. Ingat perusahaan ini juga kami sangat percaya. Kalau mau ditanya lagi, strategi AFC apa nih selama musim seperti ini, masa sulit seperti ini, apa strategi AFC? Apakah partneran dengan perusahaan yang lebih besar? Apakah kasih diskon yang besar? Apakah sewa artis untuk iklan atau apa? Enggak Bapak dan Ibu. Saya sudah mengalami dari dulu Bapak dan Ibu. Prinsip kita hanya memberi Bapak dan Ibu ya. Kalau kita mau mengalami hal yang luar biasa, kita mesti membiasakan diri memberi. Nah, kami di AFC fokus kami adalah memberi dan menjadi berkat di tahun ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu di tahun ini dari mulai Januari sampai bulan April, bukan untuk sombong Bapak dan Ibu ya, cuman kita sudah donate lebih dari 3 miliar Bapak dan Ibu. 1 miliar kita sumbangkan untuk donasi di Irian Jaya. Kita sedang mendirikan sekolah Bapak dan Ibu dan asrama putri, dapur umum, supaya mereka bisa bersekolah Bapak dan Ibu. Lalu waktu ada corona ini kita sudah donate 1,5 miliar untuk APD, sumbangan ke rumah sakit Bapak dan Ibu ya. Juga kita adakan nanti akan kita bagikan beras dan telur di sekitar sini. Kita pokoknya mau jadi berkat Bapak dan Ibu. Nah, kenapa ini sangat penting Bapak dan Ibu? Karena saya percaya Bapak dan Ibu, di sini yang menggantungkan hidupnya di AFC ada sekitar 100.000 orang Bapak dan Ibu ya. Dan saya cuma bisa gini, gimana supaya Bapak dan Ibu sekalian semua sukses di sini? Kalau perusahaan memberi, kami mampu memberi karena Bapak dan Ibu berjualan di sana Bapak dan Ibu. Semua sales ini adalah kita kumpulkan dan kita sisihkan berapa persen untuk dibagi Bapak dan Ibu ya ke orang-orang yang kurang beruntung. Percayalah Bapak dan Ibu, ada suatu berkat yang mengalir dari manajemen sampai ke bawah Bapak dan Ibu, sampai ke semua member, para leader, semua usaha akan dimudahkan. Kenapa? Karena kita sudah sisihkan Bapak dan Ibu.
Itu juga sangat penting. Jadi Bapak dan Ibu, pesan saya nggak bosan-bosan mengulang-ulangnya Bapak dan Ibu ya. Nomor satu, Bapak dan Ibu harus punya mimpi yang ditempel Bapak dan Ibu. Kalau sampai saat ini belum ada, cuman pengen-pengen aja, Bapak dan Ibu segera Google apa mau rumah, print, mau ruko, print. Tapi jangan yang maksudnya yang nggak terlalu penting gitu Bapak dan Ibu ya. Maksudnya jangan yang pengen pesawat gitu. Itu kan nggak ada guna, makanya nggak ada gimana gitu. Ini yang Bapak Ibu benar-benar doa, kalau belum ada doa, Tuhan kasih saya visi apa nih, oke, mungkin Bapak dan Ibu sudah lama pengen punya ruko, ayo print ruko model apa, di daerah mana, lalu mulai cari Bapak dan Ibu ya, tempel, lalu misalnya oke, nggak usah jauh-jauh deh, saya pengen tahun ini dapat berapa, 2 miliar, 3 miliar, Bapak dan Ibu ke bank, ambil yang apa sih, ini pengalaman saya Bapak dan Ibu ya, dulu saya ke bank, saya ambil itu iketan, sebenarnya istri saya sih, dia ambil iketan uang untuk di bank, bukan uangnya, cuman iketannya itu yang ada tulisan 1 juta, apa 10 juta, atau berapa, Bapak Ibu ambil. Jadi berapa nominal yang Bapak Ibu mau, tempel di belakang itu ya, di kertas, saya akan mendapatkan ini tahun segini, gitu Bapak dan Ibu ya. Oke, itu aja dari saya. Nggak berlama-lama, Bapak dan Ibu yang belum punya mimpi, segera Bapak dan Ibu lakukan. Tempel mimpi Anda. Nah, lalu yang kedua, ingat Bapak dan Ibu, di masa sulit ini, AFC sudah memberi. Jadi Bapak dan Ibu, percayalah bahwa pintu berkat sudah dibukakan untuk Bapak dan Ibu juga gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, orang tetangga boleh lebih susah, Bapak dan Ibu di AFC tidak akan mengalami kesusahan. Pasti diberkati Bapak dan Ibu, pasti akan mengalami terobosan di tahun ini. Percaya, perkatakan hal yang positif Bapak dan Ibu. Nah, untuk yang baru bergabung, kita akan selalu berikan yang terbaik, kita akan selalu usahakan untuk Bapak dan Ibu benar-benar berhasil di tempat ini Bapak dan Ibu. Kita adakan LOP seperti ini Rabu dan Sabtu, hari Senin ada training bercakap-cakap bersama leader gitu ya, sharing-sharing Bapak dan Ibu. Dan saya percaya semua leader kita pasti temenin Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau kita manajemen akan berusaha yang terbaik di masa sulit seperti ini untuk temenin Bapak dan Ibu supaya nggak sendiri. Ya of course kita nggak bisa balas chat Anda satu persatu setiap hari. Mungkin saya dan Niko kalau Bapak dan Ibu punya nomor telepon, kami akan coba bantu. Tapi leader juga akan terus bantu Bapak dan Ibu. Pokoknya di sini, no one left behind, Bapak dan Ibu ya. Kita akan bersama-sama. Tahun 2000 adalah tahun keemasan kita. Kita akan sangat sukses di tahun ini. Percayalah. Ya udah, saya kasihkan ke Niko. Kita mulai LOP kita. Thank you semua. God bless. Thank you, Pak. Oke. Karena kita udah running hampir setengah jam. Waduh. Makasih. Maaf. Enggak, oke banget dong. Kan kita ada banyak yang kangen sekarang. Iya, enggak. Cilavina. Iya. Thank you buat manajemen udah kasih kesempatan saya buat presentasi lagi. Akhirnya setelah sekian lama ya, yang biasanya presentasi berdiri, ini akhirnya di rumah. Tapi nggak apa-apa. Ini udah rasa kangen ya, ibaratnya udah lama nggak presentasi. Saya langsung mulai, teman-teman. Untuk yang baru join, saya ucapin selamat datang. Kita di sini suatu komunitas yang bukan cuma sekedar mau cari bisnis, tapi kita juga membangun suatu family. Tadi kalau Pak Ernest bilang, kalau untuk menghadapi masa-masa saat ini, kita harus genggam impian kita erat-erat. Nah, saya tambahin satu lagi, mungkin teman-teman juga merapatkan barisan sama yang punya mindset positif ya, punya pikiran positif. Jadi sama-sama terbangun, jangan gabungnya sama yang negatif gitu ya. Oke, itu pesan saya langsung mulai teman-teman. AFC seperti yang kita ketahui ya, teman-teman semuanya tahu brand Jepang. Brand Jepang itu kan terkenal dengan kualitas. Nah, saya sendiri ya, waktu Arthur anak saya masih kecil, itu kalau odolnya, saya itu jujur aja, saya maunya tuh pigeon yang dari Jepang, beda soalnya ya sama yang dari sini. Jadi memang menurut saya kualitasnya nggak bisa nggak bisa sama gitu ya, ada kualitas. Jadi walaupun harganya sedikit lebih mahal, tapi menurut saya itu nggak bohong. Nah di sini AFC ini adalah brand Jepang ya, di mana singkatannya dari Asayama Family Club. Kalau buat teman-teman yang belum tahu siapa sih Asayama itu adalah orang terkaya nomor 2 di Shizuoka ya. Jadi Shizuoka itu ibarat kayak kita di sini Karawang atau Cikarang yang di mana semua perusahaan besar pasti punya pabrik di tempat tersebut. Oke, next Nico. Next, Nico.
Oke, ya. Nah, ini yang membedakan kita dengan perusahaan manapun, networking manapun di Indonesia ya. Seperti udah kita ketahui bersama, kita farmasi di Jepangnya paling tua ya dan satu-satunya yang sudah go public ya. Sudah 51 tahun berdiri juga. Dan teman-teman di saat kemarin sales di Jepangnya itu turun sebanyak 40%, kita malah di Indonesia naik ya 9% atau 9-10% ya. Jadi kalau dibilang aduh bisnis lagi susah, justru teman-teman di sini semuanya pada naik. Jadi kita bisa semangatin diri kita lagi. Oh ternyata justru bisnis kita nih lagi booming seperti yang tadi dikatakan juga oleh Pak Ernest bahwa farmasi saat ini sangat booming. Kenapa? Untuk bisa keluar dari pandemi ini apa sih yang nomor satu? Bukan uang, bukan apa, kita harus sehat dulu gitu kan. Nah ini jadi farmasi orang pasti cari karena orang semua berlomba-lomba mau survive keluar dari pandemi ini. Oke, nextnya Niko. Ya, oke. Kemarin kita ada grand launching kita dihadiri oleh 1.010 member tanggal 10 Oktober jam 10 pagi ya. Kita memecahkan rekor muri, jadi sebagai MLM yang membawa member terbanyak di atas kapal pesiar. Nah, ini visi misi juga penting tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ernest di depan ya. Jadi menurut saya ini yang membedakan kita juga dengan MLM manapun. MLM kita ini MLM zaman now yang bukan cuma pamer branded barang-barang branded ya, tapi kita mau jadi MLM yang impactful ya. Impactful dalam segi apa sih? Produknya juga bagus, terus perusahaannya juga bisa dipercaya dan maksudnya tidak ada tipu menipu member, terus juga bisnisnya juga justru ini lagi saatnya lagi momentumnya nih bisnis farmasi. Oke, misinya juga menjadi wadah transformasi yang berintegritas. Nanti akan dijelaskan oleh Cieni bagaimana Niko ini dan timnya ini berusaha menjaga kita semua ya supaya bisnis kita ini bisa aman ya. Ada larangan-larangan apa yang tidak boleh dilakukan ya. Nanti akan dibahas oleh leader Cieni. Oke, nextnya Niko. Oke, jadi tadi seperti yang disebutkan Pak Ernest dan saya juga menyebutkan di sini bukan cuma sekedar mau cari uang, tapi kita juga punya misi yang lebih penting. Kita mau menjadi dampak bagi banyak orang ya. Kita mau menjadi MLM yang impactful ya. Apa itu ya? Jadi di sini kita punya program namanya EFC Care ya. Di sini tujuannya ini membantu sesama ya. Sesama itu kita ada beberapa program yang kita lakukan ya. Contohnya apa aja, Niko mungkin bisa di slide yang kemarin gempa Lombok ya. Nah, gempa Lombok ini yang pertama kali sampai Pak Ernestnya sendiri, Niko sendiri juga terjun. Padahal kita tahu saat itu kondisi sangat tidak kondusif dan Pak Ernest sendiri waktu itu kali tidak tahu medan perangnya gitu di sana seperti apa. Saya tuh sampai bilang Pak, Niko sendiri sampai bilang, saya ingat, apa yakin Pak mau pergi gitu kan ya. Terus saya juga, aduh Pak, ini beneran gitu loh. Kalau sampai kenapa-napa ini founder gitu loh kan. Jadi saya benar-benar merasa di sini wow luar biasa gitu. Pak Ernest sendiri yang terjun langsung ke EFC Care ini di Lombok kemarin. Oke, nextnya kita juga ada program pengadaan air bersih di Nabire. Terus kita juga ada support pendanaan untuk tadi yang disebutin nama Pak Ernest juga untuk dapur bersih untuk asrama Putih ya di Irian Jaya. Oke, nextnya Niko kita juga ada yang itu nggak disebutin ya. Jadi kita juga ada yang tadi disebutin Pak Ernest bahwa kita ada support untuk pengadaan APD ya 1,5 M ya untuk di-share ke teman-teman yang ada di rumah sakit. Nah, teman-teman ya, sekarang kalau tadi kita udah ada misi sosial, teman-teman kita juga perlu tahu ya di sini kalau ya terutama yang mau jalanin bisnis nih ya, kita kan harus tahu ya istilahnya kalau kayak orang pacaran nih bibit bebet bobotnya tuh gimana gitu kan. Nggak mungkin kita ditawarin orang, oh ya udah kita join, nggak mungkin. Kita harus filter kita perkencang apalagi kondisi sekarang ya. Nah, ini yang salah satu bukti bahwa company kita ini company yang sangat bisa dipercaya. Kenapa? Ininya buktinya ya. Satu, teman-teman bisa lihat bahwa kantor kita ini yang di Jakarta ini ada di Lipo Simoris lantai 19 itu hak milik teman-teman, bukan hak sewa. Begitu juga yang di Surabaya ya. Dan ini daerahnya segitiga emas dua-duanya. Jadi istilahnya nggak mungkin kabur gitu. Jadi perusahaan sendiri ini dari Jepangnya sendiri bantu backup gitu. Jadi bisa dibilang secara finansial kita kuat sekali Bapak Ibu ya. Itu yang penting juga kalau Bapak Ibu mau menawarkan bisnis kepada orang lain dari sisi company-nya. Oke, next-nya Niko.
Oke, nah ini foundernya tadi sudah kenalan dulu ya. Kalau yang baru join tadi sudah dengar tadi yang disampaikan oleh Pak Ernest ya mengenai apa kondisi kita sekarang. Justru kita lagi di momentum terbaik kita ya sebagai bisnis farmasi. Terus ada juga Pak Mike. Pak Mike ini jadi duet ya sama Pak Ernest. Nah ini mereka Pak Ernest kalau tadi kan lama tinggal di Amerika. Kalau Pak Michael Tampi ini adalah board of director-nya PT MRA Group ya. MRA Group dan beliau kemarin sempat juga melakukan sharing mengenai apa tuh namanya financial budgeting ya. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang. Jadi teman-teman di sini itu saya sarankan tidak hanya menawarkan atau belajar tentang bisnisnya saja, tapi juga teman-teman ambil ilmunya juga karena dua founder ini sangat-sangat kaya ilmunya ya dari segi bisnis, dari segi keuangan itu sangat-sangat berguna bagi kita sebagai member dan leader ya. Next-nya. Oke, nah tadi selain founder yang sangat bisa kita ikuti ya sebagai role model, kita di sini juga ada support dalam bentuk apa? Medical expert teman-teman ya. Di sini kita ada 2.400 member yang berprofesi sebagai dokter, menandakan bahwa apa itu? Kenapa bisa profesi dokter itu bisa sebanyak itu join di sini? Karena tentunya ya produknya terpercaya dan ya tadi background-nya itu kita perusahaan farmasi di Jepangnya ya. Jadi di sini kita tidak sembarangan ngecap. Bapak Ibu tiap hari Sabtu kita punya jadwal itu akan ada seminar kesehatan yang tiap Sabtu itu temanya beda-beda. Jadi Bapak Ibu bisa banyak belajar ya. Kalau misalnya punya calon prospekan yang ada sakit dengan diabetes, oke pas nanti Sabtu nih temanya diabetes, diajakin ikut nonton ya dari rumah. Oke, next-nya Niko. Oke, ini kemarin reward pertama, jadi saya beruntung saya join di sini di April 2 tahun yang lalu secara tidak sengaja karena saya belanja Aegis Bihaku saya kumpulin nih. Ini buktinya nih tuh. Saya sampai kayak punya kartu remi ya. Jadi saya dulu suka belanja kolagen ya. Kolagen itu di dalamnya ada kartu ini. Nah ini saya mau tukerin hadiahnya. Jadi sampai sekarang malah jadi kenang-kenangan nggak jadi saya tukerin tuh. Saya simpen di laci buat pengingat bahwa tidak ada suatu hal yang kebetulan. Demikian juga Bapak Ibu yang ada di sini menonton saya, menonton Pak Ernest tadi, menonton Cieni, tidak ada yang kebetulan ya. Bapak Ibu mendengar hal ini dari saya, dari Pak Ernest, dari Cieni, itu karena Tuhan memang sengaja mempertemukan dan ini tergantung Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan sekarang. Bapak Ibu mau action sukses atau Bapak Ibu mau ya udahlah terima aja nasib gitu. Nah itu semua ada di tangan Bapak Ibu ya. Tapi ini percayalah tidak ada suatu yang kebetulan. Begitu juga saya join di sini. Saya join April 2018 dan di Juli saya ikut Jepang Trip 1 bersama 26 leader melihat pabrik AFC langsung di Shizuoka. Oke, next-nya Niko. Jepang Trip 2 itu di bulan Maret ya 2019. Saya juga pergi, saya bisa bawa Arthur dan itu sudah 103 member. Di sini saya mau lihat di sini bisnis networking itu bagaimana cepatnya berkembang Bapak Ibu. Dalam setahun itu sudah multiplikasinya luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang memang baru join di sini di awal itu mungkin berat, tapi ketika Bapak Ibu sudah menghasilkan merekrut 1, 2, 3, 4 itu akan semakin bermultiplikasi ya. Jadi jangan putus asa Bapak Ibu. Oke, next-nya Niko. Oke, ini ya juga yang keunggulan kita. Jadi kita ini punya keunggulan udah dari produk, dari company. Nah ini keunggulan produk kita. Produk kita karena perusahaan dihasilkan oleh perusahaan farmasi itu dia nggak asal bikin produk nih udah lu jualin. Nggak seperti itu. Mereka bikin produk itu mereka sudah meneliti dulu ya. Dan yang mahal itu penelitian. Dan ini pula yang orang mungkin lihat testimonial kita sebagai wow ini suatu keajaiban. Nah bagi kita ini tidak merupakan suatu keajaiban. Bagi kita ini adalah kecanggihan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi. Itulah Jepang ya. Dia meneliti dulu produk apa yang dibutuhkan kira-kira sama orang Indonesia ya. Jadi kalau kayak kita orang Indonesia apa sih rata-rata tuh Mami lagi cerita ya. Jadi orang Indonesia tuh makannya lemak-lemak, goreng-goreng, sering jajan kan tuh di pinggir jalan. Terus udah kayak gitu tinggi lemak nih, apalagi sekarang nih lagi puasa tuh ya, buka puasa atau nanti mungkin pas lebaran enak nih makan apa tuh yang ketupat ya, santan-santan. Terus belum lagi yang sate dibakar-bakar ya. Belum lagi apalagi tuh manis-manis. Nah, itu semua rata-rata ada menyebabkan permasalahan di kesehatan yaitu di peredaran darah. Karena atas dasar itu orang Jepang lihat gitu. Orang Jepang ciptakan produk kita ya.
Nah, di sini produk kita punya keunggulan, punya paten ya, yang artinya produk ini bukan dibikin asal-asalan, tapi sudah diteliti dan diuji coba ya, mulai dari tingkat tikus sampai tingkat manusia, Bapak Ibu.